Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Putra. Selamat datang di channel Kita Sehat. Hari ini saya akan membahas topik tentang diabetes mellitus atau dalam bahasa awam masyarakat menyebutnya sebagai penyakit kencing manis atau penyakit gula. Mungkin sekitar kita atau teman-teman ada yang keluarga atau sahabat yang menderita penyakit kencing manis. Pernahkah teman-teman berpikir, apakah saya menderita penyakit kencing manis? Apakah penyakit kencing manis itu dapat disembuhkan? Dan apakah sampai kapan kita harus minum obat? Nah, sekarang saya akan berbagi informasi mengenai penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Dan untuk lebih jelasnya, silakan tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa di-subscribe ya. Diabetes mellitus atau penyakit kencing manis merupakan suatu kondisi di mana kadar gula atau glukosa di dalam darahnya meningkat di atas normalnya. Hal ini disebabkan karena adanya gangguan dari hormon insulin ataupun disertai juga dengan penurunan produksi dari hormon insulin oleh sel beta pankreas. Sel beta pankreas ini letaknya di dalam perut. Nah, apa itu hormon insulin? Hormon insulin itu merupakan suatu senyawa atau suatu hormon yang dihasilkan oleh pankreas, di mana fungsi dari hormon insulin itu adalah dengan tujuan membawa glukosa yang berada di dalam darahnya itu untuk dibawa ke dalam sel dengan tujuan untuk menghasilkan energi. Misalkan saya ambil contoh, kita ingin berpergian ke suatu pulau. Anggap saya berada di dalam pulau A, kemudian pulau B saya anggap sebagai selnya. Kemudian untuk bepergi dari pulau A ke pulau B, kita membutuhkan alat transportasi. Nah, alat transportasi itu saya anggap sebagai hormon insulin. Jadi, jika kita pergi dari pulau A ke pulau B, kita membutuhkan alat transportasi laut, yaitu kapal. Di sini alat transportasi itu diumpamakan sebagai insulin. Jadi jika glukosa ingin masuk ke dalam sel, dia harus membutuhkan hormon insulin agar kita bisa menghasilkan energi. Makanya kita bisa beraktivitas, kemudian bisa melakukan pekerjaan. Hal itu disebabkan karena adanya peran dari hormon insulin itu. Nah, jenis-jenis penyakit dari kencing manis itu dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama yaitu diabetes mellitus tipe 1. Penyebabnya dari diabetes mellitus atau kencing manis tipe 1 ini karena penyakit autoimun. Nah, autoimun itu artinya di mana sistem kekebalan tubuhnya kita malah menyerang pankreas itu sendiri atau sel beta pankreas. Seperti yang kita tahu bahwa sel beta pankreas itu fungsinya untuk menghasilkan hormon insulin. Selain itu juga penyebab dari diabetes tipe 1 ini bisa juga disebabkan karena idiopatik. Jadi kita tidak tahu penyebabnya apa. Nah, makanya akibat dari sistem kekebalan tubuh menyerang sel beta pankreas, maka hormon insulin tidak akan dapat dihasilkan. Sehingga maka akan membutuhkan insulin secara mutlak. Nah, penyakit diabetes tipe 1 ini juga disebut juga dengan insulin dependent. Kemudian yang kedua yaitu diabetes mellitus tipe 2. Nah, diabetes mellitus tipe 2 ini merupakan kasus diabetes yang paling sering diderita oleh masyarakat Indonesia. Sekitar 90-95% itu masyarakat menderita penyakit kencing manis yang tipe 2 ini. Penyebab dari diabetes mellitus tipe 2 ini yaitu karena adanya gangguan dari hormon insulin itu sendiri atau disebut juga dengan resistensi insulin, dan juga dapat disertai karena menurunnya produksi dari hormon insulin oleh pankreas itu sendiri. Kemudian yang ketiga kita kenal dengan diabetes mellitus tipe lainnya. Hal ini biasanya penyebabnya karena kelainan genetik atau penggunaan zat kimia atau obat-obatan pada misalkan pada pengobatan penggunaan obat glukokortikoid pada terapi HIV/AIDS.
Kemudian yang keempat yaitu kita kenal dengan diabetes mellitus gestasional, yang artinya diabetes yang terjadi pada masa kehamilan. Biasanya diabetes mellitus ini didiagnosa pada trimester kedua ataupun trimester ketiga, di mana sebelum kehamilan dia tidak mempunyai penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Nah, di sini saya akan lebih spesifik membahas tentang diabetes mellitus tipe 2 karena merupakan penyakit yang terbanyak yang diderita oleh masyarakat dan juga merupakan penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Perlu kita tahu, pada orang yang sehat atau orang normal, saat mereka makan makanan yang mengandung karbohidrat, misalkan seperti nasi, kemudian roti, kentang, dan lain-lain, maka akan dirubah menjadi senyawa yang lebih sederhana, yaitu glukosa. Nah, kemudian glukosa ini akan diserap menuju ke darah. Saat glukosa meningkat di dalam darah, maka tubuh akan berespon dengan mengeluarkan hormon insulin dengan tujuan agar glukosa di dalam darahnya atau gula di dalam darahnya tetap stabil. Kemudian oleh hormon insulin ini, glukosa akan dibawa masuk ke dalam sel untuk dirubah menjadi energi atau ATP. Makanya kita bisa melakukan aktivitas bekerja, lari, jalan-jalan. Hal itu disebabkan karena adanya energi yang dihasilkan dari glukosa tadi. Nah, apabila glukosa yang ada di dalam darah sudah cukup dibutuhkan, maka sisa dari glukosa itu akan disimpan, baik bisa disimpan di dalam hati ataupun di dalam otot dengan bantuan hormon insulin atau dalam bentuk yang namanya glikogen. Nah, pada orang yang terkena penyakit kencing manis atau diabetes mellitus, glukosa tadi tidak dapat dibawa ke dalam sel. Hal ini disebabkan karena adanya gangguan dari hormon insulin, di mana sel tidak sensitif lagi terhadap hormon insulin, di mana seperti yang kita tahu bahwa hormon insulin itu fungsinya untuk membawa gula masuk ke dalam sel. Hal inilah yang disebut dengan resistensi insulin. Akibat dari glukosa yang tidak dapat dibawa masuk ke dalam sel, maka glukosa yang ada di dalam darah akan terus menumpuk. Akibatnya apa? Tubuh akan merespon, terutama pankreas, dia akan mengeluarkan hormon insulin yang lebih banyak lagi sebagai respon akibat gula yang meningkat di dalam darahnya. Nah, lama-kelamaan ini, maka pankreas akan lebih meningkat kerjanya. Apa yang terjadi? Pankreas akan capek. Akibatnya, pankreas yang fungsi utamanya itu menghasilkan insulin, dia akan kecapean, sehingga insulin produksinya akan menurun. Nah, hal inilah yang menjelaskan kenapa pada pasien dengan kencing manis atau diabetes mellitus sering merasa lapar. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, glukosa tidak dapat dibawa ke dalam sel, sehingga tidak akan terjadi pembentukan energi, sehingga tubuh akan berespon merasa terus lapar. Makanya pasien-pasien yang misalkan menderita kencing manis, dia akan mengeluh cepat lapar atau sering lapar. Nah, faktor-faktor risiko yang menyebabkan dapat terjadinya kencing manis atau diabetes mellitus, yang pertama yaitu usia. Nah, semakin usianya bertambah, maka sel beta pankreas yang produktif juga jumlahnya akan semakin berkurang, sehingga hormon insulin yang dihasilkan juga kurang maksimal. Kemudian yang kedua yaitu karena berat badan atau peningkatan berat badan. Pada kasus obesitas, terutama yang obesitas sentral. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena pada obesitas sentral, maka akan terjadi penumpukan sel lemak. Nah, pada kasus diabetes mellitus, akibat meningkatnya jaringan lemak, maka sel tidak akan sensitif. Artinya sensitif
sel terhadap insulin juga akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan meningkatnya glukosa di dalam darah, sehingga dapat menyebabkan terjadinya diabetes mellitus. Kemudian yang ketiga yaitu riwayat keluarganya. Apabila misalkan dalam keluarga ada yang menderita penyakit kencing manis, misalkan orang tua bapak atau ibu, maka pada anaknya akan meningkatkan faktor risiko terjadinya kencing manis. Kemudian yang keempat yaitu gaya hidup, misalkan suka makan makanan yang cepat saji atau junk food, kemudian makan makanan yang mengandung karbohidrat atau gula atau glukosa yang tinggi, dan juga kurangnya aktivitas fisik seperti olahraga. Kemudian lainnya itu ada faktor risiko pada orang yang menderita diabetes mellitus gestasional, atau misalkan pada orang yang melahirkan bayi dengan berat badan di atas 4,5 kilo. Nah, hal semua tadi itu merupakan faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya diabetes mellitus. Gambaran klinis dari penyakit kencing manis kita kenal dengan istilah gejala klasik dan juga gejala non-klasik atau gejala lainnya. Gejala klasik ini kita kenal dengan singkatan 4P. Yang pertama yaitu poliuri, yang kedua polidipsi, kemudian yang ketiga polipagi, dan yang keempat yaitu penurunan berat badan. Yang pertama yaitu poliuri. Nah, pada pasien yang kencing manis, poliuri artinya dia banyak kencing, terutama kencingnya pada malam hari. Dia bisa kebangun pada saat tidur 2-4 kali atau bahkan bisa lebih. Nah, kenapa bisa terjadi poliuri atau banyak kencing? Hal ini disebabkan karena pada pasien kencing manis terjadi peningkatan glukosa atau gula darah, sehingga pada saat nanti di dalam ginjal harusnya glukosa akan disaring atau difiltrasi oleh ginjal. Tapi karena gula yang terlalu tinggi, maka ada glukosa yang akan keluar melalui urin atau kencingnya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa glukosa sifatnya osmotik, jadi atau dia sifatnya menarik cairan. Jadi pada saat glukosa yang keluar, dia juga akan menarik cairan, sehingga kencingnya akan banyak, sehingga cairan dalam tubuh juga akan banyak keluar. Kemudian yang kedua yaitu polidipsi atau banyak minum. Nah, ini yang disebabkan karena seperti yang saya jelaskan tadi, pada poliuri banyak cairan yang dikeluarkan, maka tubuh juga akan merasa kekurangan. Makanya kita juga akan merasa kehausan. Kemudian yang ketiga polipagi. Seperti saya yang jelaskan tadi, bahwa pada DM dia akan terus merasa lapar. Makanya pada pasien DM akan sering banyak makan. Kemudian yang ketiga yaitu yang keempat yaitu penurunan berat badan. Hal ini yang disebabkan karena tubuh terus merasa lapar, kekurangan energi. Makanya sebagai responnya tubuh akan memecah lemak yang digunakan untuk sumber energi. Makanya terjadi penurunan berat badan. Kemudian gejala yang non-klasik itu bisa badannya lemas, kemudian bisa kesemutan. Nah, kesemutan ini karena gula darah yang terlalu tinggi, kemudian menyebabkan terbentuknya sorbitol di sistem saraf, sehingga akan mengganggu saraf itu sendiri. Makanya bisa terjadi keluhan kesemutan, kemudian kurangnya rasa sensasi nyeri, kemudian bisa kebas atau rasa terbakar. Kemudian bisa juga matanya kabur. Mata kabur ini bisa disebabkan karena kekeruhan yang terjadi pada lensa mata ataupun gangguan dari sirkulasi atau pembuluh darah dan saraf di matanya. Kemudian bisa juga terjadi disfungsi ereksi atau hipotensi pada laki-laki karena gangguan dari sistem saraf dan juga pembuluh darahnya. Dan juga pada wanita juga terjadi bisa gatal-gatal di daerah kemaluannya. Itu tadi semua gejala dari diabetes mellitus, ada gejala yang klasik dan non-klasik. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan tadi. Kemudian untuk selanjutnya, diagnosis orang terkena penyakit kencing manis. Nah, menurut secara teori, menurut American
Diabetes Association menyebutkan bahwa untuk menegakkan diagnosis dari kencing manis harus dilakukan pemeriksaan darah. Yang pertama yaitu kita bisa melakukan pemeriksaan gula darah puasa, di mana kita minta pasiennya untuk puasa minimal 8 jam, kemudian kita periksakan. Nah, apabila disebut diabetes, gula darah puasanya itu di atas atau sama dengan 126 mg per dl. Kemudian yang kedua, kita bisa periksakan gula darah 2 jam, di mana kita menggunakan glukosa dengan beban 75 gram, kemudian kita larutkan ke dalam air yang berisi kurang lebih 250 ml, kemudian kita habiskan minum dalam waktu 5 menit. Disebut diabetes mellitus apabila glukosa, pemeriksaan gulanya 2 jam ini di atas 200 mg per dl. Kemudian yang ketiga, bisa kita lakukan pemeriksaan gula darah sewaktu, di mana kita dapat melakukan pemeriksaan sewaktu ditambah dengan gejala klasik. Nah, apabila seseorang ini menderita diabetes mellitus, maka kadar gula sewaktunya akan di atas atau sama dengan 200 mg per dl. Atau kita bisa juga pemeriksaan HbA1c dengan menggunakan laboratorium terstandarisasi. Nah, seseorang dikatakan menderita kencing manis dengan pemeriksaan HbA1c ini apabila kadarnya di atas atau sama dengan 6,5%. Pemeriksaan HbA1c ini merupakan suatu pemeriksaan yang cukup akurat, di mana kita dapat menilai rata-rata kadar gula darah 2-3 bulan ke belakang. Makanya pemeriksaan HbA1c ini dikatakan sebagai pemeriksaan yang akurat, dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit kencing manis ataupun mengevaluasi terapi dari penderita yang terkena kencing manis. Nah, ada beberapa pasien yang bertanya kepada saya. Pada waktu itu pasiennya sedang menderita penyakit kencing manis, kemudian bertanya apakah penyakit kencing manis ini dapat disembuhkan, apakah saya harus mengkonsumsi obatnya seumur hidup. Nah, pada seseorang yang sudah dinyatakan menderita kencing manis, maka penyakit kencing manisnya tidak dapat disembuhkan. Tapi kita dapat mengkontrol gula agar tetap stabil dan juga terkontrol, agar mencegah terjadinya komplikasi akibat dari kencing manis itu sendiri. Jadi kalau misalkan sedang mengkonsumsi obat-obatan ataupun juga sedang mengkonsumsi suntik insulin, maka obat-obatan itu harus tetap dilanjutkan agar menjaga gula darah tetap stabil dan terkontrol. Nah, ada juga yang bertanya, kalau misalkan saya sudah menderita kencing manis, berapa target gula yang bagus agar kita bisa mencegah komplikasi-komplikasi yang terjadi pada kencing manis? Nah, pada orang yang sudah menderita kencing manis, target gula darah pada orang yang puasa itu 80-130 mg per desiliter. Sedangkan pada orang yang sudah makan, pada 1 jam sampai 2 jamnya itu target dari gula darah sebaiknya itu kurang dari 180 mg per dl. Nah, hal itu diharapkan dapat mencegah agar tidak terjadinya komplikasi-komplikasi yang ditimbulkan dari kencing manis. Komplikasi yang terjadi pada diabetes mellitus atau kencing manis secara garis besar saya membaginya menjadi makrovaskuler dan mikrovaskuler. Artinya makro mengenai pembuluh darah yang besar. Misalkan komplikasi pada makrovaskuler bisa terjadi di pembuluh darah di otak, dapat menyebabkan terjadinya stroke. Kemudian yang kedua bisa juga mengenai pembuluh darah di jantung, sehingga dapat menyebabkan terjadinya serangan jantung atau penyakit jantung koroner. Bisa juga mengenai pembuluh darah di kaki, sehingga menyebabkan penyakit pembuluh darah di bagian di kakinya.
Kemudian mikrovaskulernya itu artinya mikrovaskuler dia mengenai pembuluh darah yang lebih kecil. Misalkan pada di mata. Nah, akibat komplikasi mikrovaskuler di mata, maka akan menyebabkan terjadinya kekeruhan pada lensa ataupun menyebabkan kerusakan pada saraf dan pembuluh darah kecil di retinanya, sehingga lama-kelamaan akan menyebabkan gangguan penglihatan sampai bisa terjadinya kebutaan. Hal ini bisa disebut dengan penyakit katarak, ataupun juga kalau misalkan dia mengenai retinanya bisa terjadi yang namanya retinopati diabetik. Kemudian yang selanjutnya yaitu komplikasi dapat mengenai ginjal, di mana dia lebih menyebabkan kerusakan pada struktur kecil yang penting di ginjal, yaitu namanya nefron, sehingga lama-kelamaan dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada ginjalnya sehingga berujung pada gagal ginjal. Kemudian yang ketiga yaitu dapat menyebabkan sistem saraf, terutama sistem saraf bagian tepi. Artinya akibat dari gula darah yang terlalu tinggi menyebabkan gangguan nutrisi pada sistem sarafnya, menyebabkan terbentuknya sorbitol. Sorbitol ini akan menyebabkan kerusakan pada sistem sarafnya, sehingga dia akan menimbulkan keluhan misalkan seperti kesemutan, kemudian kurangnya sensasi nyeri, kemudian rasa panas seperti terbakar. Nah, hal inilah yang menyebabkan pada pasien DM dia tidak menyadari bahwa kakinya sedang luka. Nah, penanganan atau terapi pada kasus kencing manis atau diabetes mellitus itu tergantung dari pemeriksaan dokter dan juga dari pemeriksaan gula darah. Biasanya pada kencing manis yang gula darahnya tidak terlalu tinggi akan dimulai dengan modifikasi dari gaya hidup, baik itu makan yang rendah karbohidrat, rendah lemak, dan rendah gula, dan tinggi akan serat. Kemudian diimbangi dengan aktivitas fisik seperti olahraga atau jogging, atau melakukan aktivitas dengan tujuan meningkatkan sensitivitas dari insulin terhadap sel itu sendiri. Kemudian apabila dengan gaya hidup ataupun dengan olahraga, makan yang rendah karbohidrat tidak cukup efektif, maka akan dilanjutkan dengan konsumsi obat-obatan. Dimulai dari satu obat terlebih dahulu, kemudian bisa dapat dikombinasi. Apabila kurang efektif, bisa dikombinasi dengan insulin atau sepenuhnya memakai insulin. Hal itu semuanya tergantung dari pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. Nah, itu semua penjelasan tentang penyakit kencing manis atau penyakit diabetes mellitus. Semoga bermanfaat informasi tadi yang saya jelaskan. Apabila ada pertanyaan atau hal yang ingin disampaikan, silakan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dah.